Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archimedes akan menjelaskan teori hukum Archimedes dan percobaannya. 1. Landasan teori. Archimedes adalah ilmuwan terbesar pada zamannya. Ia lahir di Sirus, Sisilia pada tahun 287 Masehi dan ia meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi. Archimedes dikenal sebagai ahli fisika, matematika, optika, dan astronomi. Ia dijuluki Bapak eksperimen karena mendasarkan penemuannya pada percobaan. Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara berat dan gaya ke atas, gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Misalnya, air mempunyai volume tertentu. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan mendesak atau naik. Dengan kata lain, berat benda seolah-olah menjadi lebih ringan. Hal ini karena adanya gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya Archimedes. Ada 3 keadaan benda saat berada dalam fluida. Yang pertama, benda tenggelam. Yang kedua, benda melayang. Yang ketiga, benda terapung. Saya akan menjelaskan keadaan benda saat fluida. Yang pertama ada tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat bendanya lebih besar dari gaya ke atas. Di mana pada saat telur yang dimasukkan ke dalam air yang tidak berisi garam, telurnya itu akan tenggelam karena massa jenis telur itu lebih besar daripada airnya. Kemudian air akan diberi garam sekitar 1-2 sendok dan diaduk secara perlahan. Telur juga masih tenggelam karena massa jenis telurnya itu lebih besar daripada airnya. Lalu yang kedua adalah melayang, yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika benda sama dengan gaya ke atas atau benda tersebut dalam keadaan setimbang. Dapat dilihat pada percobaan telur saat diberi 2,5 sendok garam dan diaduk secara perlahan, maka telur itu ada pada keadaan melayang karena massa jenis airnya sama dengan massa jenis telur. Terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Pada saat air diberi 3-4 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau air. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama, alat botol plastik untuk wadah. Yang kedua, sendok untuk pengaduk. Bahan ada air secukupnya. Yang kedua ada garam dapur secukupnya. Dan ada telur. Masya Allah. Berikut adalah langkah kerjanya. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Gelas diberi air, jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telurnya air tidak tumpah. Yang kedua, telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam. Yang ketiga, kemudian amati yang terjadi
Setelah itu dalam gelas dimasukkan 1 sendok garam dan diaduk perlahan-lahan sampai merata. Yang keempat, amati keadaan yang terjadi pada telur tersebut. Lalu masukkan 2,5 sendok garam dan aduk secara perlahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada telur dan lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Langkah terakhir, catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dan buatlah tabel pengamatan untuk mempermudah dan memahaminya. Setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapikan alat dan bahan sisa praktikum ya. Dapat terlihat di dalam video bahwa kami sudah menyiapkan 4 gelas plastik dan 4 buah telur. Dan masing-masing gelas plastik ini akan kami isi dengan air. Ada yang hanya air saja dan ada yang dengan campuran garam. Kami memulai masukkan air pada gelas pertama dengan takaran secukupnya. Kemudian kami bersiap untuk memasukkan telur pada air di gelas pertama. Dan hasilnya akan tenggelam. Telur akan tenggelam karena belum diberi larutan garam. Nah, selanjutnya tuang air juga pada gelas kedua dengan takaran secukupnya. Dan beri larutan garam sebanyak 1 sendok. Aduk terus sampai larutan garam benar-benar terlarut ya. Kemudian masukkan telur dan hasilnya akan tetap tenggelam dikarenakan larutan garam yang kami gunakan hanya menggunakan 1 sendok. Kemudian lanjut isi gelas menggunakan air yang secukupnya pada gelas ketiga. Maaf, kami sangat rempong untuk memasukkan garam, jadi kami bertukar tempat dan kami akan memulai memasukkan garam ke gelas ketiga dengan takaran 2,5 sendok. Aduk terus, diaduk sampai benar-benar merata ya garam dan airnya. Lalu masukkan telur di gelas ketiga. Kami di sini belum menyadari kenapa telur ini masih belum bisa terapung atau melayang di air. Padahal sudah menggunakan 2,5 garam. Dan mengapa telur ini masih tetap saja tenggelam? Kami belum menyadarinya. Dan alhasil kami mengeluarkan telur itu dulu, lalu melihat bahwa larutan garam tersebut masih belum terlalu larut di dalam air. Maka dari itu kami aduk terus sampai benar-benar larut. Aduk terus ya. Diaduk terus sampai benar-benar larut
garam dengan airnya. Dan kemudian masukkan telurnya. Mari kita lihat apakah ada perbedaan. Dan setelah dimasukkan, ya benar, ternyata telur tersebut sudah melayang di dalam air. Lanjut ke gelas keempat, jangan lupa diisi dengan takaran air secukupnya. Nah, ini kami mencoba mengisi air untuk melihat perbedaan dengan gelas pertama dan kedua. Lanjut ke gelas keempat, diisi dengan air secukupnya. Dan masukkan garam menggunakan 3 sendok makan. Ini untuk gelas keempat ya, menggunakan 3 sendok makan garam. Jadi kalian harus benar-benar prepare garam yang banyak supaya untuk antisipasi jikalau ada yang salah praktikum kalian. Dan jangan lupa diaduk terus, benar-benar harus sampai merata antara garam dan airnya. Aduk terus sampai tercampur. Walaupun mungkin sedikit susah garam dengan air tercampur, tetapi tidak apa-apa, kita harus benar-benar mencoba sampai benar-benar larut. Diaduk terus. Lalu kita coba memasukkan telurnya dan gelas keempat. Dan 1, 2, 3. Alhasil adalah telur sudah terapung di dalam air. Jadi pada gelas pertama dan kedua telur tetap tenggelam, pada gelas ketiga telur melayang, dan pada gelas keempat telur sudah terapung di dalam air. Dan inilah yang membuktikan adanya hukum Archimedes. Sekian, terima kasih. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tidak menambahkan garam, peristiwa yang terjadi adalah tenggelam. Jika kita menambahkan 1 sendok garam, peristiwa yang terjadi juga tenggelam. Kemudian, jika kita menambahkan 2,5 sendok garam, peristiwa yang terjadi adalah melayang. Jika kita menambahkan 3 sendok garam, peristiwa yang terjadi adalah terapung. Kesimpulan. Pertama, benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Kedua, benda terapung karena massa jenis telur kurang dari massa jenis air. Ketiga, garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Kemudian, saran. Pertama, pada saat mengaduk air yang dicampur dengan garam, sebaiknya aduk secara perlahan-lahan agar telurnya tidak pecah. Kedua, pada saat pemberian garam harus berhati-hati agar mendapatkan keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Terakhir, gunakanlah gelas yang berwarna bening agar mudah untuk mengamati percobaan yang dilakukan. Demikianlah percobaan yang telah kami lakukan. Kurang Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cepat saya. Semoga cepat masuk kelas kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu majikan apa? Ntar kalau itu makanya jangan lihat kamera dulu ya biar tahu. Gue nggak tahu dia aja. Jadi ada sendiri. Masalahnya Tika di tengah, gue nggak ada di kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kenalan. Yang pertama alat. Ulangan. Berikut dari situ ya. Berikut adalah alat dan bahan. Astagfirullahaladzim, lu join aja ngapa? 1, 2, 3. Toleng tangan tuh pasang. Ya Allah.